Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari dari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita telah tiba di pelajaran kita yang kedua dengan judul Hitungan Mundur untuk Penyelamat. Dan kutipan yang mendasari yang menjadi inti dari pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari pena inspirasi buku Alfa dan Omega jilid yang kelima halaman 29. Demikian firman Tuhan. Demikianlah dalam musyawarah di sorga, jam kedatangan Kristus sudah ditentukan. Manakala jarum jam besar itu menunjuk kepada waktu tersebut, maka Yesus pun lahir di Bethlehem. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari hitungan mundur untuk penyelamatan yang Tuhan akan berikan dan Tuhan telah berikan kepada kita sebagai umat-umatnya. Kapan itu dimulai? Dalam buku Alfa dan Omega jilid yang kelima halaman 25 menuliskan, mereka bukannya menjadi terang dunia, melainkan mengasingkan diri dari dunia, supaya terlepas dari pencobaan kepada penyembahan berhala. Dalam petunjuk yang diberikan melalui Musa, Allah telah mengadakan larangan-larangan dalam pergaulan mereka dengan para penyembah berhala. Akan tetapi, ajaran ini telah disalah tafsirkan. Petunjuk-petunjuk itu sebetulnya dimaksudkan untuk mencegah mereka agar tidak meniru segala kebiasaan orang-orang kafir. Tetapi hal itu telah dipakai untuk membangun sebuah tembok pemisah antara Israel dan segala bangsa lain. Ini menunjukkan kepada siapa? Ini adalah menunjukkan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang pada masa yang lalu mereka memang betul mempelajari akan firman Tuhan. Mereka memang betul paham akan firman Tuhan. Tetapi mereka mensalah tafsirkan akan firman Tuhan tersebut. Bukannya menjadi hal yang harus mereka ikuti, tetapi mereka di sini bahkan mensalah tafsirkan. Mereka salah mengajarkan kepada umat-umat akan pengajaran firman Tuhan ini. Bahkan firman Tuhan ini telah dipakai untuk membangun sebuah tembok pemisah antara orang Israel dan segala bangsa lain. Teman-teman, hitungan mundur untuk penyelamatan tersebut dimulai pada saat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 28 dan 29 mengatakan, kedatangan juru selamat telah dinubuatkan di Eden. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kegenapannya yang segera. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, mengharap bahwa mungkin dialah pelepas itu. Akan tetapi kegenapan janji itu bertangguh. Orang-orang yang mula-mula menerimanya meninggal dunia dengan tidak melihat kegenapan janji tersebut. Sejak zaman Henokh, janji itu diulang-ulangi dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi yang selalu menghidupkan harapan akan kedatangan Mesias. Namun, ia tak kunjung datang. Nubuatan Daniel menyatakan waktu kedatangannya, tetapi tidak semua orang menafsirkan kabar itu dengan benar. Abad demi abad lalu dan lenyap. Suara nabi-nabi berhenti. Tangan penindas menekan Israel dengan berat, dan banyak orang yang sudah bersedia mengatakan, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak terjadi. Akan tetapi, seperti bintang-bintang di angkasa luas lepas menuruti peredarannya masing-masing, demikianlah maksud-maksud Allah tidak pernah mengenal gesa atau keterlambatan.
Teman-teman, Adam dan Hawa sangat mengharapkan akan janji penyelamatan itu. Bahkan orang-orang dari zaman dulu juga sudah sangat mengharapkan akan kedatangan penyelamatan itu, janji penyelamatan itu. Tetapi apa? Waktu berlalu, masa demi masa terlewati, tetapi Tuhan tidak kunjung datang. Penyelamatan itu tidak juga datang ke dunia ini. Bahkan orang-orang akhirnya mengatakan, sudah lama kita menanti, tetapi satu penglihatan pun tidak terjadi. Teman-teman, dilanjutkan dalam halaman yang ke-34, mengatakan, dengan perhatian yang besar, dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa telah bersiap-siap hendak melihat Yahweh bangkit, lalu menyapu bersih segala penduduk bumi. Jikalau sekiranya Allah melakukan hal ini, setan sudah siap untuk melaksanakan rencananya, guna memperoleh bagi dirinya sendiri sumpah setia makhluk-makhluk semawi. Dalam segenap zaman, dalam setiap jam, kasih Allah selalu diberikan kepada makhluk-makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa. Teman-teman, kedatangan penyelamatan itu, kedatangan Mesias itu, hitungan mundur itu dimulai dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa hingga pada saat kedatangan Tuhan yang pertama kali. Dan bahkan orang-orang yang mempelajari kitab suci, para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka sayangnya salah menafsirkan akan perkataan akan firman Tuhan itu. Bahkan mereka salah mengira tentang kedatangan Sang Mesias itu, sehingga pada akhirnya mereka tidak siap akan menerima Sang Mesias itu. Mereka tidak mengenal Sang Mesias yang telah datang tersebut. Satu kutipan mengatakan, meskipun bangsa Yahudi merindukan kedatangan Mesias, mereka salah mengerti mengenai misi dan tujuannya. Karena itu, mereka melewatkannya. Sama seperti yang bisa kita lakukan. Teman-teman, orang-orang Yahudi yang sudah menantikan kedatangan Sang Mesias itu untuk menjadi penyelamat mereka, pada akhirnya mereka melewatkannya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka salah mengerti akan misi dan akan tujuan kenapa Mesias itu datang ke dunia. Teman-teman, hitungan mundur untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali juga sudah dimulai. Jangan sampai kita juga salah mengerti akan misi dan tujuannya kenapa Tuhan datang ke dunia ini untuk kali yang kedua. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merindu-rindukan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini melewatkan Tuhan yang akan segera datang. Jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan yang akan segera datang itu. Oleh karena itu teman-teman, melalui tanda-tanda, sudah banyak kita terima tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tuhan sudah mengamarkan kepada kita bahwa Dia akan segera datang. Tanda-tanda sudah diberikan, kegenapan-kegenapan nubuatan itu sudah mulai terjadi. Tetapi teman-teman, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan, yaitu memberitakan pekabaran firman Tuhan ini sampai ke ujung dunia. Setelah itu, barulah tiba kesudahannya. Oleh karena itu, teman-teman, saya mengajak pada hari ini untuk kita boleh menjadi mitra kerja Tuhan, menjadi agen-agen Tuhan di dunia ini. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaannya, yaitu memberitakan Injil Tuhan ini, pekabaran tentang Tuhan ini hingga ke ujung dunia. Melalui apa? Melalui segala cara, melalui segala media yang sudah kita miliki. Sehingga setelah pekabaran Tuhan itu telah kita sebarkan, telah kita beritakan, barulah tiba kesudahannya. Oleh karena itu teman-teman,
baiklah kita semakin setia di dalam Tuhan, kita semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan itu. Oleh karena hitungan mundur untuk penyelamatan, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dimulai dan sudah akan selesai. Tuhan akan segera datang. Inilah video pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan sekali lagi, saya ingatkan kepada teman-teman, janganlah tanda-tanda yang sudah ada, janganlah nubuatan-nubuatan yang sudah terjadi melemahkan iman kita, membuat kita undur daripada Tuhan, membuat kita meragukan Tuhan. Tetapi melalui tanda-tanda ini, melalui nubuatan-nubuatan yang sudah terjadi ini, baiklah itu semakin menguatkan iman kita, semakin menumbuhkan rasa percaya kita, semakin menumbuhkan semangat kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman menyukai pelajaran Sekolah Sabat pada hari Sabat ini, silakan di-like, dan juga teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, dan juga bagikan video ini ke seluruh sosial media teman-teman. Inilah pelajaran pada hari Sabat ini. Sampai jumpa di pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.